Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di seputar Bali Pagi akhir pekan dan telah hadir di studio ya Pak Iketut Darmawan SPT dan Bapak ini merupakan praktisi lingkungan. Selamat pagi Bapak. Pagi. Om Swastiastu. Nanti kita akan berbincang-bincang terkait tentang lingkungan Pak ya. Lingkungan. Siap pemirsa. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana karena kita kasih satu informasi dulu. Kita kasih satu informasi dulu pemirsa. Ini di mana Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai Loh Nilawinarni menyatakan pengabdian kepada masyarakat tidak hanya untuk memenuhi tridharma perguruan tinggi, namun juga memenuhi harapan masyarakat, yakni terciptanya kebersihan pantai khususnya. Pantai di Bali menjadi daya tarik tersendiri bagi pariwisata sehingga membutuhkan peran perguruan tinggi dalam penataannya. Wajarnya komit dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan sesuai dengan Trita Karana. Selain menguntungkan dari sisi pendapatan, Nilawinarni melanjutkan status sebagai daerah pariwisata juga memiliki dampak buruk seperti pencemaran lingkungan dan perubahan gaya hidup warga sekitar. Untuk itu, perguruan tinggi yang di dalamnya diisi kaum akademis memiliki tanggung jawab moral untuk mengedukasi masyarakat agar tidak keluar dari kearifan lokal dan hukum yang berlaku di wilayah NKRI. Selaku akademisi bidang hukum, Nila juga mengingatkan pihak hotel, restoran, dan pengusaha akomodasi perhotelan di wilayah Kedonganan, khususnya untuk senantiasa menjaga keamanan dan kebersihan pantai. Limbah-limbah dari hotel itu pun tidak boleh dibawa ke laut, begitu loh. Karena itu juga pencemaran namanya ya. Jadi sesuai dengan kita punya logo Universitas Ngurah Rai yaitu Trihite Karana. Jadi di sana juga lingkungan itu sangat penting ya. Lingkungan sangat penting untuk dijaga, bukan hanya untuk kehidupan kita sekarang, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Pantai Kedonganan sebagai destinasi pariwisata menjadi perhatian khusus wisatawan. Sekretaris Kelurahan Kedonganan, Ima Dewi Rata mengaku menyambut baik langkah perguruan tinggi dalam memperhatikan kebersihan pantai. Namun ia meminta pengabdian masyarakat sebagai bagian dari tridharma perguruan tinggi, khususnya bersih pantai harus dilakukan berkelanjutan, terutama di bulan Januari hingga Maret, karena pada bulan tersebut pantai Kedonganan dibanjiri sampah kiriman yang dibawa angin dan gelombang laut. Namun waktunya mohon diatur, terutama Januari sampai Maret itu mohon itu ditingkatkan, diadakan, karena saat itulah volume sampah itu sangat besar. Itu kami mohon tadi sudah kami beri masukan kepada Bapak Rektor dan Ibu Direktur untuk nanti ikut dalam pengabdian masyarakat, terutama Januari sampai Maret pada sampah-sampah kiriman. Wirata menambahkan sampah itu datang dari pantai Banyuwangi, Jawa Timur berupa plastik dan kayu. Jaya Kusuma, Bali TV. Wah, seperti yang kita ketahui ya, ternyata Senin sampai Maret itu memang lagi membludak sekali volume sampah. Jadi mari kita sama-sama untuk menjaga lingkungan, pemirsa. Ini memang programnya sangat bagus sekali ya dari Universitas Ngurah Rai ini ya, di mana sampah itu tidak hanya diperhatikan oleh masyarakat, tapi juga perguruan tinggi ini memang perlu dalam penataannya itu sendiri. Baik. Dan pagi hari ini pemirsa kita akan berbincang terkait selamatkan lingkungan Bali dari kepungan sampah. Dan telah hadir juga praktisi lingkungan yaitu Bapak Iketut Darmawan SPT, jadi beliau juga akan memberikan informasi terkait bagaimana kita sebagai masyarakat untuk menjaga ya lingkungan Bali. Kalau dari Bapak Ketut Darmawan sendiri Pak, sejak kapan Pak mulai tertarik dengan lingkungan, tentang sampah, dan yang terkait dengan kebersihan? Ya, terima kasih Vera. Ya. Jadi sejak kapan itu memang saya sudah bergelut dengan lingkungan semenjak mahasiswa. Baik. Jadi kita sering diajak oleh yayasan atau NGO untuk melakukan kegiatan aksi-aksi bersih pantai seperti di Taman Nasional Bali Barat, kemudian di pesisir pantai-pantai Kute. Itu dimulai sejak mahasiswa. Wow, sudah cukup lama ya, Pak ya. Sekitar tahun 98. Bagaimana Pak kondisi ketika tahun 98 sampai sekarang 2018, apakah ada perbedaannya Pak? Jauh sekali perbedaannya. Kalau dulu kita clean up di Taman Nasional Bali Barat itu karakteristik sampah itu memang berbeda dengan sekarang. Kalau dulu lebih banyak kita temukan botol plastik, kaleng. Nah kemudian itu berkaitan dengan perubahan daripada industrialisasi produk-produk makanan kita. Yeah. Kemudian kalau kita lihat karakteristik sekarang itu lebih banyak dia styrofoam, kemudian plastik-plastik yang berlapis dalamnya aluminium foil, seperti itu. Jadi itu memang kalau kita lihat teorinya kan perlu waktu ratusan tahun untuk bisa dia degradasi oleh alam.
ratusan tahun, Pak. Iya, kalau menurut literatur yang hampir 100 tahun bisa diolah oleh alam. Baik, itu dari tahun berapa Bapak tadi? 98. 98 hingga 2018. Nah, selama ini apa saja Pak kendala-kendala dalam mengedukasi masyarakat terkait tentang lingkungan itu sendiri? Ya, berdasarkan pengalaman kami di lapangan, jadi edukasi sampah itu memang kita perlu kesabaran. Iya, iya. Karena mereka sendiri yang menghasilkan sampah, masyarakat sendiri yang menghasilkan sampah, tapi mereka tidak mau semacam ada keinginan untuk bagaimana sampah saya ini masa depannya, apakah nanti akan mencemari lingkungan, apakah akan justru menjadi positif untuk kesuburan tanah. Nah, jadi edukasi-edukasi itu mereka tidak mengetahui. Jadi mereka menghasilkan sampah, saya buang saja, entah nanti mencemari lingkungan, entah akan menjadi pupuk. Jadi mereka tidak peduli seperti itu. Nah, kebanyakan seperti itu. Mungkin kalau kita telusuri di lapangan itu variasinya kira-kira umur 45 ke atas lah. Tapi kalau anak-anak muda, misalnya di bawah umur 40 itu mereka sudah mulai berpikir, oh sampah saya harus kelola. Kemudian kalau kita tidak kelola, tentu akan menjadi dampak lingkungan yang negatif. Tentu ini kaitannya dengan tingkat pendidikan. Ya. Selama ini edukasi-edukasi yang dilakukan itu di mana saja Pak? Atau Bapak langsung terjun ke kampung atau mungkin mengadakan suatu seminar terkait lingkungan? Iya, ini Dwi. Jadi edukasi yang sudah kita jalankan, kebetulan saya juga mengelola sampah desa, kemudian bank sampah. Nah, kita juga punya komunitas namanya Keep Bali Beautiful. Keep Bali Beautiful ya. Kebetulan ini didanai oleh orang Amerika, orang asing yang memang sangat peduli dengan Bali. Walaupun dia tidak tinggal di Bali, tapi mereka sangat-sangat prihatin melihat kondisi kita di Bali, bagaimana tumpukan sampah di sepanjang mata kita memandang, banyak sampah-sampah plastik, tidak hanya di laut, kemudian di jalan-jalan juga banyak berterbangan sampah plastik. Nah, kita edukasinya dari tingkat sekolah SD, tentunya SD yang ada di sekitar kita. Nah, kita sekarang pegang untuk di Kabupaten Kelungkung, pegang 4 sekolah, SMP 2 sekolah, SMA 2 sekolah. Jadi setiap ada penerimaan siswa baru, jadi guru-guru selalu mengundang kita untuk bagaimana sih edukasi sampah itu, apa yang mereka hasilkan yang namanya sampah itu, prosesnya seperti apa, dampaknya seperti apa, dampak bagi lingkungan, bagi kesehatan seperti apa. Jadi itu yang terus kita tekankan, dan di sekolah-sekolah ini kita udah bangun yang namanya tempat edukasi untuk sampah, rumah sampah. Rumah sampah. Ya, jadi pendanaannya dari NGO. Jadi di rumah sampah inilah nanti mereka kita edukasi tentang pemilahan sampah, kemudian pengelolaan sampah. Seperti itu. Yang paling tertarik itu Vera, tadi apa yang kalau kita mengumpulkan sampah, nanti bank sampah ya namanya Pak ya, nanti ditukar dengan uang. Tidak hanya uang, kita punya program namanya Emis jadi dados emas. Emis dados emas. Emis dados emas, ini bagus sekali ya. Sampah menjadi emas. Sampah menjadi emas. Ini sudah ada programnya Pak ya? Ya, sudah ada, sudah kita launching. Sebenarnya latar belakangnya begini. Jadi kalau kita lihat sebenarnya yang bersih-bersih di rumah kita itu kan ibu-ibu. Jadi ibu-ibu yang setiap hari membersihkan halaman. Nah, jadi yang berjasa dalam pengelolaan sampah di rumah tangga itu sebenarnya ibu-ibu. Jadi kita apresiasi sama ibu-ibu ya. Nah, kemudian ibu-ibu itu kan suka perhiasan ya, suka emas. Jadi saya berpikir bagaimana caranya mereka ada motivasi untuk mengumpulkan sampah, kemudian memilah sampah. Nah, sampah-sampah yang memiliki nilai ekonomis tinggi itu bisa kita tabung lewat bank sampah. Nah, ditabung di bank sampah itu kan pasti ada nilai ekonomis dalam bentuk uang. Nah, nanti kalau ibu-ibunya mau narik tabungannya dalam periode tertentu, kita sudah bisa hargakan dengan harga 1 gram atau 2 gram emas. Itu kan bisa kita belikan emas dengan harga yang tentu lebih murah daripada harga di toko emas, karena kita sudah kerjasama dengan salah satu toko emas
yang bisa membantu program sosial kita ini. Nah, kemudian nanti dalam periode tertentu juga ketika ibu-ibunya sudah banyak punya tabungan, itu kita akan undi lagi. Kita akan undi penabung yang paling banyak, misalnya 5 penabung yang paling banyak itu kita kasih hadiah emas. Wah. Jadi ini salah satu apresiasi ya untuk ibu-ibu. Kalau tidak dibikin program seperti ini, ya semangat kita, semangat ibu-ibu untuk melakukan pemilahan sangat kecil. Karena kendala kita dalam rangka pengelolaan sampah di desa terutama, itu kendala kita adalah masih tercampurnya sampah plastik atau kategori sampah anorganik dengan organik. Jadi kita perlu biaya yang sangat tinggi untuk melakukan pemilahan. Nah, dengan program ini harapan kita pemilahan sampah dimulai dari tingkat rumah tangga. Kemudian sampah-sampah organik ini bisa kita kelola, kita manfaatkan untuk kompos, kita kembalikan lagi kepada ibu-ibu untuk mereka melakukan aktivitas budidaya tanaman cabai, sayur di rumahnya. Oke, berkebun ya Pak ya? Berkebun. Jadi buat ibu-ibu, nggak cuma ibu-ibu ya, bapak-bapak juga ya yang rajin mengumpulkan sampah, harus tetap nih semangat kumpulin sampah biar nanti bisa dapat hadiah emas. Betul, ini Khusus di tempat kita, Pak. Oh, khusus di tempatnya Bapak. Kelungkung ya Pak ya? Tidak untuk kemungkinan nanti pasti akan ada Pak ya di tempat-tempat yang lain ya. Oke, baik, menarik sekali tentunya perbincangan kita pada pagi hari ini pemirsa. Nanti kita akan membahas terkait bagaimana kondisi di Bali dan bagaimana dampaknya, terutama karena pencemaran itu juga sangat mengerikan Pak ya. Tidak hanya yang ada di darat tapi ternyata di laut juga Pak sampahnya. Jadi menurut Beludak. Pak Luhut Panjaitan, Menko Polkam kita di Bali itu sudah hampir 3.000 ton ada sampah yang masuk ke laut. 3.000 ton. Jadi kita update baca di media online, Pak Menko Kemaritiman, Pak Luhut itu kan menyatakan bahwasanya hampir 3.000 ton sampah sudah lari ke laut. Nah, sekarang kita gimana caranya mengurangi itu? Ya kita cegah dari sumbernya. Sumbernya di mana? Di rumah tangga. Rumah tangga. Seperti itu. Ya. Iya. Baik pemirsa, nanti kita akan lebih banyak berbincang-bincang terkait lingkungan dan kita akan kembali sesaat lagi setelah pariwara berikut, tetap di Seputar Bali Pagi akhir pekan. Ya, baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini terkait bagaimana selamatkan lingkungan Bali dari kepungan sampah. Tapi sebelum itu, ada satu informasi dari Denpasar pemirsa. Jadi rencana pemerintah Kota Denpasar menerapkan pelarangan penggunaan kantong plastik di supermarket dan juga minimarket mendapatkan sambutan positif. Selain sebagai upaya edukasi memaksimalkan penerapan peraturan ini, juga adalah tindakan tegas perlu dikenakan terhadap para pelanggar. Rencana penerapan aturan pelarangan penggunaan kantong plastik di minimarket dan supermarket kini tengah digodok ke dalam peraturan Wali Kota Denpasar. Bahkan sosialisasi aturan pelarangan telah dilakukan sejak awal tahun 2018. Rencananya setelah disahkan peraturan ini akan diterapkan awal bulan Januari 2019. Akademisi Gede Putu Eka Budiasa mengatakan aturan pelarangan penggunaan kantong plastik merupakan sebuah terobosan jitu dalam mengurangi sampah plastik. Gede Putu Eka Budiasa menambahkan sampah plastik merupakan ancaman terbesar bagi lingkungan. Berbeda dengan sampah organik, sampah anorganik sangat susah terurai dalam tanah dan memerlukan waktu ratusan tahun. Jika dibakar, plastik menimbulkan polusi udara dan membahayakan bagi kesehatan. Penerapan peraturan pelarangan penggunaan kantong plastik akan dapat mengurangi volume sampah plastik di Kota Denpasar. Seorang wali kota Denpasar ini sudah melakukan satu gerak strategis, satu kebijakan strategis untuk bagaimana menanggulangi jangan sampai bertambah akhirnya menjadi sebuah gunung es yang luar biasa tidak bisa kita urai. Nah, dimulai dari sekarang ini adalah satu pembelajaran, satu gerak strategis yang bagus untuk ke depan ini tidak terlalu meluber. Kita sudah punya. Gede Putu Eka Budiasa menambahkan untuk memaksimalkan terkait penerapan peraturan pelarangan penggunaan kantong plastik, edukasi perlu dilakukan bagi masyarakat agar beralih menggunakan kantong belanjaan ramah lingkungan. Di satu sisi untuk memaksimalkan peraturan itu, ketika ada supermarket atau minimarket masih menggunakan kantong plastik, pemerintah harus berani melakukan tindakan tegas terhadap supermarket dan minimarket tersebut. Suparyana dan Alet Setiawan, Bali TV.
Iya, jadi memang di Bali itu sendiri ada beberapa instansi yang sudah memberlakukan tidak menggunakan kantong plastik ya, karena seperti yang kita ketahui memang itu perlu waktu yang lama Pak ya untuk menguraikan dari sampah-sampah plastik itu. Iya. Ini menurut Bapak gimana Pak untuk Ya, jadi kantong plastik? saya pribadi apresiasi dengan Pak Wali Kota, Pak Rey Dharma Wijaya Mantra terkait dengan adanya peraturan Wali Kota ya Iya. tentang pelarangan penggunaan sampah plastik. Memang kalau kita tidak mulai dari sekarang, mungkin generasi 5 tahun, 10 tahun lagi itu sepanjang mata akan melihat sampah plastik bertebaran. Nah, ini perlu ditiru oleh kabupaten-kabupaten yang lain, karena Bali sendiri itu tidak bisa sendiri membuat suatu kebijakan. Jadi kebijakan itu harus menyeluruh semua kabupaten yang ada di Bali, sehingga komitmen pemerintah untuk membebaskan Bali dari sampah plastik itu memang bisa dilaksanakan seperti itu. Nah, berdasarkan kami punya data, jadi satu orang ibu rumah tangga, Orang, Pak? Ya, kalau dia ke pasar setiap minggu, jadi ke pasar, terutama ke pasar tradisional ya, jadi mereka rata-rata tidak pernah membawa kantong plastik sendiri. Jadi mereka sudah disediakan di pasar. Nah, beda dengan orang tua kita, nenek-nenek kita yang dulu ya. Kalau ke pasar pasti bawa keranjang atau istilah Balinya kalau di tempat kami namanya penara itu. Jadi mereka belanja langsung dimasukkan ke keranjang itu. Nah, kami punya hasil survei. Jadi satu orang ibu-ibu yang ke pasar, baliknya itu mereka membawa rata-rata 15 kantong plastik. Per minggu, per hari Pak? Per minggu. Per minggu. Ya, nah, kita survei per minggunya. Baik. Jadi satu kali ke pasar setiap minggu. Biasanya kan ibu-ibu, terutama yang karir, yang pegawai itu kan biasanya Sabtu atau Minggu pasti ke pasar. Nah, ketika mereka balik dari pasar, jadi ada tempe dikasih plastik, Satu tahu plastik, beda-beda kan, kecil-kecil kan ya. kemudian canang atau sesajen dikasih plastik. Iya, Ya, benar, jadi benar. kita hitung ternyata luar biasa itu 15. Nah, kalau dalam satu desa ada 1000 ibu-ibu, nah 1000 dikalikan 15. Dikalikan 15 Itu loh. per minggu. Per minggu. Sekarang ada 1 bulan, ada 5, berarti kalikan 5 Wah, ini dalam memang- 1 tahunnya. Jadi memang wajar sekali karena di Iya. mana-mana kita bisa lihat sampah plastik dengan mudah. Dan di samping itu sampah plastik itu memang kan gratis, murah juga, sehingga merangsang kita untuk tidak perlu lagi bawa bawa kantong belanja dari rumah seperti itu. Nah, kita lihat di beberapa toko di Denpasar sebelum ada kebijakan dari Pak Wali Kota ini, kami selaku pelanggan salah satu toko di Sanur itu memang dia tidak menyediakan sama sekali kantong plastik. Yang disediakan adalah bags dari Paper kertas, bags, ya. paper Dari bags, kertas, ya, kardus, dan kadang-kadang kita bawa tas dari kain seperti itu. Jadi positif sekali. Padahal sebenarnya kalau kita lihat ibu-ibu zaman dulu ya atau nenek-nenek kita itu biasa kalau ke pasar itu menggunakan soasi. Jadi mereka tidak perlu menggunakan kantong plastik untuk membawa barang-barang bawaannya Pak ya. Iya, betul. Ini sangat bagus sekali untuk ditiru. Jadi untuk ibu-ibu yang ada di rumah ya, saya juga akan mulai membiasakan kalau ke minimarket Pak, bawa kantong sendiri, Bawa kantong belanjaan kantong sendiri. sendiri, Pak, ya. terkait sampah nih Pak, bagaimana dampaknya? Mungkin masyarakat kurang peduli, kurang sadar karena tidak tahu dampaknya seperti apa Pak. Iya, kalau kita lihat dampak secara fisik, jadi sampah ini kan satu sebagai pembungkus makanan kita. Iya. Nah, terutama sampah-sampah atau plastik yang memang tidak diperuntukkan untuk membungkus makanan. Contohnya, kalau kita beli gorengan misalnya, kadang-kadang gorengan itu masih panas, langsung dimasukkan ke dalam tas kresek. Iya. Apalagi tas kresek hitam itu yang sangat bahaya. Nah, kemudian kita beli bakso misalnya, jadi plastik yang digunakan kan biasanya plastik bening. Kadang-kadang ada juga pedagang bakso yang menggunakan plastik putih atau kresek putih yang kecil, yang unyil lah kalau di masyarakat istilahnya. Nah, tentu karena ada reaksi panas, ada zat yang namanya mikroplastik di dalam plastik itu akan menyatu dengan makanan kita. Itu dari segi kesehatan tentu akan memicu mengaktifkan sel-sel kanker dalam Itu sudah tubuh tidak kita. bagus ya. Kanker, Pak. Itu dari plastik yang Dari dipakai bungkus, mikroplastik ya. mikroplastiknya. Nah, kemudian itu kan mikroplastik kan bahan kimia. Nah, kalau tubuh kita kemasukan bahan kimia yang sifatnya patogen ya, racun, itu kan
sangat berbahaya. Kemudian dari segi lingkungan, air kita, air sungai kita sekarang kan kalau kita lihat, terutama kami di tempat kami itu sudah tidak bisa digunakan lagi untuk mandi. Nah, karena sudah tercemar dengan sampah. Padahal dulu waktu kecil kita Ya. biasanya ini ke sungai Pak ya, Betul. di desa-desa. Jadi biasanya di desa itu kan anak-anak kalau liburan itu ke sungai mancing, Iya, kemudian sambil nyuci Sekarang pakaian. sudah tercemar Pak. Ya, jadi sudah banyak sungai kita yang tercemar sampah. Kemudian tanah kita, karena ini sampah plastik tidak bisa diurai, dia mengganggu ekosistem daripada biologi tanah, bakteri, kemudian fisik tanah, kemudian kesuburan tanah. Karena dalam keadaan tertutup, bakteri itu tidak bisa bekerja secara optimal untuk proses proses dekomposisi bahan organik. Dan udara kita, nah udara kita ini karena di desa-desa atau di masyarakat kita jarang mereka katakanlah melakukan pengelolaan sampah, kadang-kadang sampah dibakar ya. Iya, iya. Nah, terutama sampah plastik. Nah, sampah plastik ini kalau dibakar itu menimbulkan yang namanya zat dioksin, volatil, itu sebenarnya yang sangat berbahaya bagi lingkungan kita. Berarti tidak baik ya Pak ya untuk membakar sampah itu Pak? Ya, memang kan pembakaran sampah dilarang oleh pemerintah, ya, karena itu bisa menimbulkan efek pemanasan global. Karena ketika sampah dibakar itu tentu akan mengeluarkan zat-zat yang saya bilang tadi, dioksin seperti itu, volatil, furan seperti itu. Nah, zat-zat itulah yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Baik. Banyak sekali ya. Menyeluruh Pak ya, dari tanah, udara dan Iya. semuanya itu memang berbahaya sekali ya. Jadi kami punya prinsip di desa, kami sudah kembangkan bahwasanya sampah itu sebenarnya bukan musuh kita ya. Iya, iya. Jadi sampah itu yang kita hasilkan sendiri adalah sahabat kita. Karena kalau kita memandang musuh pasti akan disingkirkan dari Dibuang, rumah kita ya. Iya, iya, iya. Kalau kita sudah memandang sahabat, jadi sampah itu kita kelola, kita pilah, kita tabung, itu tentu akan memberikan dampak ekonomi. Jadi kita juga untung, lingkungan juga untung, kita juga bisa berkontribusi terhadap penurunan pemanasan global. Wah, mari kita selamatkan sama-sama Pulau Bali ini ya, Iya. Indonesia pada umumnya. Wah, ternyata kita sudah tahu dampaknya dalam tubuh, ke lingkungan juga seperti apa. Dan bagaimana untuk proses untuk di rumah sendiri Pak, di rumah tangga, cara kita untuk memilah sampah tersebut Pak? Ya, jadi ini kita kembali bicara pengalaman. Baik. Pengalaman kami sudah mulai memilah sampah di rumah itu sejak 8 bulan yang lalu. 8 bulan yang lalu. Ya, kami sediakan 3 tempat sampah. Ya. Ada organik, anorganik, dan residu. Residu. Nah, jadi Maksudnya ada 3 Pak ya? Ya. Organik, anorganik, dan ya, residu. biasanya kalau di sampah rumah tangga kan Reduce, ya. karakteristiknya seperti Iya, itu. oke. Nah, kemudian kami edukasi keluarga, termasuk anak-anak juga, anak-anak umur 5 tahun, 3 tahun. Jadi yang dikatakan organik adalah ini. Contohnya sisa-sisa di dapur, sayur, makanan, kemudian dedaunan, nah, sisa canang, Baik. Banten itu kita masukkan ke organik. Yang dikatakan anorganik ada plastik, ada botol-botol bekas air mineral, pembungkus makanan ringan. Nah, di sana kita taruh yang anorganik. Yang residu misalnya pampers. Nah, terutama ibu-ibu yang punya adik-adik bayi ya. Pampers, kemudian styrofoam, baterai, kemudian ada kertas pembungkus makanan, kertas minyak itu. Nah, di sana kita taruh. Nah, yang diangkut oleh petugas kami adalah sampah yang residu saja. Residu saja Pak? Ya. Kemudian sampah organik kita pakai kompos di rumah, kita nanam sayur-sayuran. Yang anorganik ini yang tadi, tas kresek, botol itu kita tabung di bank sampah. Nah, jadi hasil survei kami di desa menunjukkan bahwa satu kepala keluarga, satu rumah tangga itu menghasilkan rata-rata per hari 3 kilo sampah. Nah, Ini 3 desa, kilo ya? sampah, ya. 3 kilo sampah itu 5% adalah sampah plastik. 5%. Ya, berarti 3 kilo kali 5%. Nah,
Yang 3% adalah sampah residu. Baik. Baik. Nah, jadi kalau sistem ini sudah diterapkan di seluruh rumah tangga, saya kira TPA Suwung, TPA yang ada di kabupaten itu tidak akan cepat penuh. Iya. Nah, itu yang sebenarnya yang penting. Nah, yang penting sebenarnya anak-anak kita. Anak-anak kita ya, kami di keluarga, anak-anak sudah mulai dia lihat, oh ini organik, di sini tempatnya, ini anorganik, di sini tempatnya. Iya. Jadi mereka sudah terbiasa. Ini program yang sangat bagus sekali ya untuk mengedukasi adik-adik kita yang di rumah ya, yang mana sampah organik, anorganik, dan residu baik. Kita masih akan berbincang-bincang terkait lingkungan, Bapak dan Melisa. Kami akan kembali setelah jeda iklan berikut, tetap di Seputar Bali Pagi akhir pekan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Seputar Bali Pagi akhir pekan, dan kita juga masih bersama Pak Ketut Darmawan berbincang-bincang terkait lingkungan ya Bapak ya. Namun kita akan memberikan informasi terlebih dahulu kepada pemirsa di rumah. Baik, menyikapi kasus perusakan bagian tanggul yang dijebol oleh investor di kawasan Nusa Penida dengan alasan mempermudah keluar masuk proyek water sport, pemerintah diharapkan bertindak tegas. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan bukan saja merusak keindahan kawasan tersebut, namun juga alam yang berdampak pada seluruh kehidupan di dalamnya. Keluhan warga Nusa Penida terhadap pengerusakan tanggul pantai di daerah perbatasan antara desa Pekeraman Kutapang dengan Batu Nunggul diharapkan segera ditindaklanjuti. Investor yang melakukan pembangunan dan pengembangan water sport dinilai menyampingkan keselamatan kawasan bibir pantai. Karena tanggul ini dibangun memiliki fungsi untuk mencegah terjadinya abrasi yang semakin parah. Ketua Komisi 2 DPRD Klungkung, Komang Suantara, berharap ada tindakan tegas kepada investor terhadap pelanggaran yang dilakukan karena tidak sejalan dengan apa yang menjadi komitmen pemerintah yang mengembangkan pariwisata secara berkelanjutan dan mengadopsi alam. Hal senada diungkapkan anggota Komisi 2 DPRD Klungkung dari Partai Demokrat, Artison Andarawata, menilai jika sudah terbukti melanggar aturan, apalagi merusak lingkungan, tidak ada alasan lain lagi bagi pemerintah untuk membiarkan pengerusakan oleh investor, harus diberikan sanksi tegas. Klungkung kedepannya perlu investor yang mau membangun Klungkung tanpa harus merusak lingkungan. Penegak hukum harus bergerak, dan mungkin aparat desa juga, apalagi yang sudah dilaporkan, ya mungkin tindakan tegas diberikan kepada investor yang sudah melakukan kerusakan. Jadi kerusakan yang dimaksud adalah ini tanggul yang semestinya untuk melindungi abrasi yang diusulkan oleh masyarakat dan daerah. Nah ini dirusak, ini sudah kriminal, dalam arti sudah pelanggaran. Saya rasa ini Pemda dan Bupati Klungkung sudah melakukan langkah-langkah yang up-to-date berkaitan dengan tindakan baik itu penegak hukum, desa dan masyarakat setempat. Jadi kalau memang berinvestasi, lakukanlah rambu-rambu yang ada di desa, baik itu izin yang ada di pemerintah. Apapun bentuk pembangunan di Klungkung, dengan alasan apapun, ketika merusak alam lingkungan, itu artinya menghambat pariwisata ke depan. Jadi yang kita butuhkan adalah pariwisata yang akuntabel atau berkelanjutan. Yang merusak dan temporer seperti itu menurut saya eliminasi saja. Perusakan tanggul abrasi oleh investor di Nusa Penida kini mendapat sorotan publik setelah tersebar di media sosial dan hingga kini belum ditindaklanjuti. Trimaja Bali TV. Iya, baik pemirsa, tentunya adalah sebuah wawasan baru juga untuk kita ya, menambah banyak sekali ilmu pada pagi hari ini, karena selamatkan lingkungan Bali dari kepungan sampah ini adalah masalah yang benar-benar krusial. Iya, karena memang kalau kita berbicara sampah itu sendiri ternyata ada tiga ini Pak ya, istilahnya dibagi menjadi tiga ya, organik, anorganik, dan residu. Ini kenapa baru sekarang Pak? Kenapa tidak dari tahun 98 Pak? Dan Pak Ketut juga informasikan dari 8 bulan yang lalu memilah sampah ini. Baru memilah sampah. Jadi latar belakangnya sih sebenarnya saya dikasih warning sama tamu ya. Kebetulan tamu dari Amerika ke rumah saya, kemudian dia protes, kenapa Anda selaku katakanlah penggiat lingkungan tidak menyediakan 3 tempat sampah yang Anda harus praktekkan di rumah gitu. Jadi saya malu dengan teguran itu, akhirnya besoknya kita beli tong sampah, 3 tong sampah, dan kita kasih informasi sama keluarga bahwasanya tong sampah ini nanti pembuangan sampahnya disesuaikan dengan jenis-jenis sampahnya seperti itu.
Baik, untuk ininya Pak, untuk kedepannya Pak, bagaimana peran masyarakat, kemudian perguruan tinggi dan juga instansi-instansi lainnya terkait masalah lingkungan ini sendiri Pak? Ya, masalah sampah di Bali itu memang kita tidak bisa selesaikan sendiri ya. Jadi semua pihak, semua komponen harus bahu-membahu mendukung. Pertama mungkin perguruan tinggi. Perguruan tinggi di sana kan ada program pengabdian masyarakat. Jadi mahasiswanya yang mau KKN inilah diterjunkan ke masyarakat, yang dicuci otaknya katakanlah dalam tanda petik untuk mereka mengedukasi masyarakat tentang bahaya sampah. Bahaya sampah itu sendiri ya. Jadi program utamanya di sana. Kemudian kedua dunia pendidikan. Jadi kalau di luar negeri ada istilah, oh nggak apa-apalah anak saya nggak pinter matematik, yang penting dia punya etika membuang sampah. Nah itu saya sering dengar cerita itu. Jadi nggak perlu nilai akademik yang tinggi, tapi dia punya etika membuang sampah di tempatnya. Jadi dunia pendidikan dari tingkat SD sampai perguruan tinggi ini edukasi masalah lingkungan, masalah sampah itu harus masuk dalam setiap kurikulum. Nah kemudian pemerintahnya sendiri. Jadi pemerintah itu membuat regulasinya, kemudian mengawasi regulasi tersebut dan memberikan sanksi. Karena selama ini kan kita lihat banyak perda-perda yang dihasilkan oleh pemerintah, namun optimalisasi dari penerapannya itu belum optimal. Tentu kan kita maklumi bahwasanya pemerintah memiliki keterbatasan anggaran. Jadi kemudian ada sanksinya nanti ya. Ya. Jadi sanksi itu penting untuk membuat mereka efek jerah. Kemudian masyarakatnya sendiri. Jadi ini yang lebih penting karena masyarakatnya sendiri adalah produsen sampah. Jadi setiap kemana-mana kita pergi pasti baliknya bawa sampah. Setiap acara apapun, sekecil apapun aktivitas kita sehari-hari pasti menghasilkan sampah. Nah produsen inilah yang lebih banyak harus kita edukasi. Sehingga kalau produsen yang menghasilkan sampah ini sudah sadar sedikit, mereka bisa menghasilkan sampah, otomatis merembet akan kemana-mana, sampah bisa dikelola dengan baik. Kemudian LSM, jadi LSM ini adalah orang-orang yang memang punya peran penting dalam rangka menekan pemerintah, kemudian memberikan edukasi ke masyarakat dan mencari dana untuk pengelolaan sampah. Jadi itu solusinya. Nah, dan terakhir konsep pengelolaan sampah yang harus kita laksanakan itu sebenarnya ada istilahnya 3R, yaitu reduce, reuse, recycling. Jadi reduce itu seperti tadi perdanya Pak Wali Kota itu mengurangi penggunaan sampah-sampah yang bisa mencemari lingkungan, misalnya plastik. Nah kalau kita ingin kesualayan ya kita harus siapkan kantong sampah, kantong belanja. Kemudian kalau kita misalnya tidak perlu pakai pembungkus untuk makanan, itu bisa kita bawa sendiri, bisa kita jingjing sendiri, nggak usah pakai kresek. Nah, itu reduce. Kemudian reuse. Jadi reuse ini menggunakan kembali produk-produk yang memang kita bisa manfaatkan. Misalnya kemasan air minum yang besar itu bisa kita pakai untuk nanam sayur, nanam cabai di rumah. Nah, kemudian ada juga yang konsep yang ketiga namanya recycling. Jadi recycling ini kita mengembalikan produk-produk sampah yang bisa didaur ulang ini ke sumbernya, ke pabriknya, sehingga sampah yang sebelumnya menjadi momok, memiliki dampak negatif, itu bisa kita kembalikan ke pabriknya. Jadi itu konsepnya. Semoga kedepannya Bali bisa, dengan 3R ini Bali bisa lebih bagus ya Pak ya, terkait permasalahan sampah. Dan jadi ada reduce, reuse dan juga recycling. Baik, terima kasih sekali tentunya Bapak Ketut Darmawan atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini juga bisa memberikan manfaat untuk pemirsa Bali TV yang ada di rumah. Dan kita mari bersama-sama selamatkan Pulau Bali dari kepungan sampah plastik ya terutama.